ya. Definisi di sini satu, produksi. Menurut Vincent, ya tahun 2004 mengatakan bahwa fungsi utama dalam berorganisasi yang di dalamnya mengandung unsur aktivitas meningkatkan nilai jual dalam produk, sehingga secara umum produksi adalah meningkatkan hasil daripada apa yang telah dicapai. Jadi menaikkan value, menaikkan utility, menaikkan atau menambah daya guna daripada sebuah barang. Itu bisa disebut dengan produksi. Kemudian menurut Heiser dan Render tahun 2005 mengatakan bahwasanya produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa, ya, dan mengubah input menjadi output. Jadi kita bagaimana, ya, sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa, ya, yang mengubah input menjadi output. Jadi kalau misalkan ada penjahit, ya, lagi menjahit kain menjadi sebuah baju, atasan, rok atau celana, ini bisa disebut dengan dia sedang melakukan kegiatan produksi, gitu. Ya. Kemudian bagaimana dengan uh, apa namanya? Apa contohnya? Nah, ini tadi contoh barang, ya. Sekarang contoh jasa. Ibu sedang mengajar. Ibu sedang mengajar, kemudian yang diajarkan ini adalah materi terkait dengan produksi, kebetulan terkait dengan produksi. Nah, ini namanya ibu sedang memproduksi, ya, tapi jasa. Kalian, ya, atau Bapak Ibu sebagai mahasiswa sedang mengkonsumsi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, ya, dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Nah, itu bedanya, ya, antara produk barang dan produk jasa. Nah, seperti juga misalkan dokter, kalau itu kan jasa, ya, tukang cukur, ya. Kemudian apa namanya, apa namanya, mua, ya, banyak sekali contohnya. Ya, itu produk jasa. Jadi yang dihasilkan adalah bagian daripada pengetahuan dan mendapatkan kemanfaatan kepada untuk konsumennya, bukan kepada konsumennya. Untuk konsumennya. Kemudian produksi menurut Sofyan di sini tahun 2008, ya, diartikan bahwa kegiatan yang mentransformasi semua konektivitas, ya, semua konektivitas yang menghasilkan kegiatan ataupun aktivitas sehingga output atau inputnya adalah barang atau jasa yang kegiatannya dapat mendukung kelangsungan hidup manusia. Nah, kenapa di diksi terakhir melangsungkan apa namanya, kelangsungan hidup manusia? Karena sebenarnya semua kegiatan ini bersumber kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, ya, walaupun kita tahu bahwa kebutuhan itu terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, gitu. Jadi itulah awal daripada bagaimana uh, kegiatan ekonomi ini ada, karena manusia mempunyai kebutuhan. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, itulah dilakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, salah satunya adalah produksi pastinya. Nah, berikutnya adalah fungsi produksi. Fungsi produksi di sini ada banyak, ya, beberapa, tapi ini kita ambil yang poin-poinnya saja, ya, yang poin-poinnya saja. Yang pertama adalah perencanaan, ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pengolahan, yang berikutnya adalah pengendalian dan perawatan, kemudian yang keempat adalah jasa penunjang. Itu adalah dari fungsi produksi. Nah, fungsi perencanaan di dalam produksi kita lihat di sini, kualitas produk.
kualitas produk. Nah, kualitas produk sangat perlu untuk direncanakan dengan baik. Baik dari siapa pasar yang dituju, keeksklusifannya, ya premium, medium, ataupun ekonomis, ya itu adalah stratanya ya tingkatannya, dan juga harganya, gitu. Karena setiap segmen pasar memiliki standar kualitas yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita eh, kalau orang Jawa bilang ada istilah onorego onorupo ya. Jadi ada harga, ada juga bentuk daripada barang itu, gitu. Jadi kalau memang ada barang yang kualitasnya bagus, ya, maka biasanya memang dia mempunyai harga yang lebih mahal daripada harga barang yang kurang bagus. Itulah kualitas. Contoh misalkan kita beras, ya kita beli beras dengan kualitas A, ya, dengan kualitas A sekilonya di harga mungkin 17.000. Kemudian barang atau beras dengan kualitas B, ya, 1 kilonya di harga 15.000. Harga beras dengan kualitas C, 1 kilonya di harga 13.000 dan sebagainya. Nah, jadi harga tersebut, ya, itu memang sangat-sangat bisa dikatakan cerminan daripada kualitas, gitu. Kita pun kalau membeli sebuah barang, ya, itu tergantung juga dengan dompet kita, ya, dengan budget kita. Kita punya budget berapa, gitu. Maka ketika kita membeli sesuatu harus disesuaikan dengan budget atau kemampuan. Sehingga ketika kita punya kemampuan yang bagus, maka otomatis kita juga akan mendapatkan barang yang dengan kualitas bagus. Berikutnya adalah biaya produk. Ya, biaya produksi meliputi bahan, alat, ya, tenaga kerja, ya berarti SDM-nya, dan semua yang terlibat di dalam produksi pasti memerlukan biaya. Hal ini harus dimasukkan ke dalam perencanaan, ya, agar produksi tidak rugi. Ya. Boleh dikasihkan contoh untuk yang poin B? Ibu, kami sisa-sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, Ibu. Udah alhamdulillah ini dengerin. Ya. Jadi biaya produk ya. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang, ya, maka dihitung dulu jangan sampai nanti kita rugi. Ya, direncanakan dulu, gitu. Ketika kita memproduksi suatu barang, misalkan kita membuat sebuah baju dengan modal keseluruhan, ya, dengan modal keseluruhan dari bahannya, dari alatnya, dari yang mengerjakan penjahitnya segala macam, bayar air listriknya, sewa gedungnya, semua dikalkulasi ya. Itu. Itu misalkan per bajunya, ya per bajunya misalkan jatuhlah setelah dihitung modal itu 100.000. Maka kita tidak akan menjual, ya barang yang sudah jadi produk kita yang berupa baju itu satu biji ya 100.000 atau bahkan di bawahnya karena akan rugi, ya. Maka kita pasti akan menjual atau menetapkan harga ya baju tersebut di atas 100.000, misalkan 130, 140 atau bahkan 150, ya, supaya mendapatkan laba, ya, itu. Karena tujuan daripada seorang pebisnis, tujuan daripada seorang pengusaha pasti yang pertama adalah mendapatkan laba. Ya, setelah nanti tujuan-tujuan sosial yang lainnya. Ya, kalau tujuan ekonomi jelas untuk mendapatkan laba. Berikutnya yang ketiga adalah waktu, ya, pengembangan produk. Nah, di awal meluncurkan produk, tidak serta-merta perusahaan langsung mendapatkan untung. Ya. Jadi nggak mungkin kita jualan langsung balik modal atau langsung mendapatkan untung, mendapatkan laba. Terkadang perlu beberapa waktu untuk mencapai balik modal, ya, atau kita kenal dengan break even, ya, point. Ya, break even point ini impas, gitu ya. Jadi antara modal ya sama pengeluaran ini sama. Jadi apa namanya BEP. Ya, poin ini juga mengisyaratkan ya ketanggapan perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Ya, jadi kalau misalkan yang pertama kita sudah mengeluarkan modal, kita belum kembali modalnya, masih merugi, 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 kemudian lanjut terus menerus, kemudian hingga di titik
BEP, kemudian berikutnya ketika dilanjutkan barulah nanti kita akan mendapatkan apa keuntungan daripada usaha kita, ya itu. Jadi tidak serta merta akan ketika orang berusaha atau berbisnis langsung mendapatkan laba. Berikutnya adalah biaya pengembangan produk, ya. Jadi kalau sudah kalau usaha kita sudah bagus, ya sudah bagus, tadi diawali dari nol, ya yang merugi dulu, kemudian BEP dulu, kemudian sudah untung, maka kita akan ekspansi, ya. Maka kita akan ekspansi. Nah, ketika ekspansi pasti kita akan eh, atau nggak usah ekspansi dulu, tapi kita memperluas, ya memperluas apa namanya pangsa pasar kita gitu. Jadi bukan ekspansi tapi kita meningkatkan produk kita, ya. Kalau biasanya beli mesin baru, ya kayak yang tadi kasus di apa studi kasus di atas tadi, beli mesin baru. Ternyata mesin baru itu lumayan di dalam kualitasnya sehingga dia bisa meningkatkan produktivitas menjadi berlipat. Jadi kalau mesin lama yang sudah tua hanya bisa memproduksi misalkan dalam satu bulannya 500 potong baju, kemudian beli mesin baru bisa memproduksi 1000, misalkan 1000 potong baju gitu. Tapi otomatis di dalam hal itu biaya juga pengembangan produknya meningkat gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kapasitas, ya. Di sini kita lihat kapasitas pengembangan, ya. Jadi kapabilitas pengembangan di sini capable, ya. Jadi harus, ya, pengembangan merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk pengembangan sebuah produk, ya. Sebenarnya apa sih tujuan daripada produksi? Ya, maka kita harus mengerti. Ya, tujuan daripada produksi itu, ya, di sini memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi konsumen itu adalah raja, ya. Konsumen itu raja, maka harus kita penuhi kebutuhannya, gitu. Dia dia membeli apa? Dia mencari barang seperti apa, gitu. Karena dia sebagai konsumen mendatangi produsen, ya. Nah, mendatangi produsen yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak dipenuhi, ya, mulai dari kebutuhan primer, yang sekunder, tersier seperti yang tadi saya jelaskan, yang merupakan kehidupan manusia yang tidak seimbang. Jadinya kalau misalkan si A, si B, si C, ya kebutuhannya tidak akan sama. Satu orang dengan orang lainnya juga tidak akan sama. Nah, maka salah satu tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kemudian berikutnya adalah memperoleh keuntungan. Nah, pasti, ya, sudah disebutkan dari awal, pasti keuntungan ini merupakan sesuatu yang mutlak bagi seorang produsen atau penjual. Bagi produsen, ya, produksi bertujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan, ya, dengan menciptakan atau memberikan nilai guna kepada sebuah produk. Nah, produsen mengambil selisih harga jual dan biaya produksi. Makanya tadi modalnya berapa? Modalnya 100, jualnya berapa? 150 misalkan. Ya. Maka selisih daripada harga jual dan produksi itulah keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan barang setengah, ya, menghasilkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi yang diproduksi perlu diolah lebih lanjut sampai dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Ya, jadi panen dulu padinya. Ya, setelah dipanen, ya diolah menjadi beras. Tapi beras tidak bisa langsung dikonsumsi. Ini harus dimasak dulu supaya menjadi nasi. Nah, ini bagian daripada menghasilkan barang setengah jadi. Jadi dari barang apa namanya eh, ba- bahan baku, bahan setengah jadi kemudian menjadi barang jadi. Nah, berikutnya yang keempat adalah menjadi stimultan tumbuhnya usaha produk lain. Ya, jadi akan berimbas kepada produk-produk yang lain. Adanya produksi dapat memicu muncul produk yang lain yang berkaitan. Ya, misalkan institusi pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, di dekatnya kampus akan muncul usaha kos-kosan. Ya, di dekat usaha kos-kosan akan muncul warung-warung. Ya.
Nah, dan itu akan selalu berkaitan, ya, selalu berkaitan satu dengan yang lain. Jadi orang akan senang kalau misalkan di wilayah di lingkungan dekat di dekatnya didirikan sebuah kampus, ya, akan senang, ya, masyarakat di kanan kirinya. Berarti itu akan menjadi peluang untuk masyarakatnya menambah penghasilan. Ya, kemudian mengurangi angka pengangguran, pasti, ya, karena dengan adanya tadi dibuka kampus, ya, yang akan membuka peluang usaha untuk masyarakat sekitar, mungkin ada laundry, mungkin ada kos-kosan, mungkin ada warung, maka otomatis itu akan mengurangi angka pengangguran. Ya. Berikutnya meningkatkan hasil, ya, atau penghasilan masyarakat dan negara. Nah, dikarenakan mengurangi pengangguran, dikarenakan membuka apa namanya eh, pekerjaan, ya, lapangan pekerjaan baru, otomatis yang tadinya menganggur dia menjadi mempunyai pekerjaan sehingga dia mendapatkan penghasilan. Nah, ini otomatis, ya, ketika personal-personal ataupun individu-individu dari yang tidak bekerja menjadi bekerja, nah kemudian individu-individu tersebut banyak menjadi masyarakat dan otomatis akan sampai ke negara gitu, ya. Jadi apa namanya itu akan meningkatkan kesejahteraan akhirnya, ya. Karena dari yang menganggur kemudian mempunyai pekerjaan, kemudian mempunyai penghasilan. Menjadikan produksi di Indonesia dikenal di seluruh dunia internasional. Jadi go internasional, ya. Ini bagian daripada endingnya sebuah produksi. Nah, tahapan dari produksi itu sama dengan yang di atas, ya. Nah, yang terakhir adalah pasar, ya. Terkait dengan pasar, ya, terkait dengan pasar ini merupakan pembahasan yang terakhir di sesi perkuliahan kita malam ini. Ya. Apa yang disebut dengan pasar? Ya. Pasar itu paling gampang, ya, paling gampang yang kita apa namanya simpulkan adalah pertemuan antara dua belah pihak, ya, penjual dan pembeli, ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya. Jadi tidak ada penjual tapi ada pembeli, ya, itu tidak bisa disebut dengan pasar, ya. Kemudian ada penjualnya tidak ada pembeli atau ada pembelinya tak ada penjual juga tidak bisa disebut dengan pasar. Kemudian ada penjualnya, ada pembelinya tapi tidak ada barangnya, maka juga tidak bisa disebut dengan pasar. Gitu. Jadi paling gampang disintesakan, ya, apa itu pasar berarti pertemuan antara penjual dan pembeli, ya, di mana keduanya melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan? Ya ada yang dijual, kan kayak gitu, ya. Kemudian barang atau jasa yang dijual tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Konsumen. Kan kayak gitu. Nah, maka definisi ini ada beberapa, ya. Menurut William Stanton di sini, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki kemauan untuk membelanjakan uang. Ya. Jadi kalau misalkan, jadi kalau kita punya uang, kita ke pasar, kita membeli dan melakukan transaksi, kemudian kita membawa eh, barang itu pulang dan menyerahkan uang kita, itulah sebenarnya yang disebut pasar. Nah, itu menurut William Stanton. Kemudian menurut Kotler, ya, dan Armstrong, bahwasanya pasar merupakan kesepakatan pembeli aktual. Apa sih yang disebut dengan pembeli aktual? Ada yang tahu pembeli aktual? Apa bedanya pembeli aktual dan pembeli potensial? Apa bedanya pembeli potensial dan pembeli aktual? Atau pembeli aktual dan pembeli potensial? Kalau misalkan saya datang ke sebuah toko, saya bawa uang, saya lihat-lihat barang, tapi saya nggak suka sama barang itu, kira-kira saya jadi membeli apa enggak? Enggak. Enggak.
saya tidak jadi membeli, maka sebenarnya saya hanya merupakan pembeli potensial, tidak menjadi pembeli aktual, karena saya tidak melakukan transaksi akhirnya, gitu. Tapi setelah saya lihat barang itu suka, kemudian saya apa namanya membayarkan uang saya kepada penjual, kemudian saya membawa pulang barang tersebut, barulah saya bisa dikatakan pembeli aktual. Kemudian ya berikutnya ya menurut KBPI ya kita sebutkan tiga saja di sini ya. Barang ya, apa namanya pasar ini sebagai tempat sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli sekaligus tempat jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan ya untuk maksud derma. Nah, ini adalah apa namanya definisi-definisi daripada pasar. Nah, kemudian fungsi pasar. Nah, fungsi pasar ini ada tiga ya di sini ya. Secara garis besar saja, ya, segi ekonomi, segi sosial budaya, dan juga dari segi arsitektur. Segi ekonomi, ya, merupakan transaksi produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Jadi ada permintaan, ada penawaran, dan dilakukan kegiatan apa namanya transaksi ekonomi, transaksi jual beli, terjadi transaksi, ya, gitu. Jadi bagaimana uang tersebut ditukarkan dengan sebuah barang. Nah, inilah dari segi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian dari sosial budaya, ya, dari sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, ya. Maka harus ada sosialisasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka di sini pasar ini merupakan ya transaksi sosial dan budaya. Dari segi sosial dan budaya merupakan fungsi daripada pasar yang kedua. Ya. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan interaksi antara komunitas di sektor informal dan formal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah segi arsitektur. Jadi kalau misalkan kita pergi ke kota-kota tertentu, ya, ada bentuk-bentuk pasar yang dibangun sesuai dengan ciri khas daerah tertentu. Misalkan kita ke Padang, ya, bentuk pasarnya, ya bentuk pasarnya itu menyerupai di ujung di ujung apa ya namanya kayak tanduk itu. Jadi itu ciri khas ya bangunan bangunan pasar itu menyatakan atau menunjukkan ciri khas daripada daerah tersebut. Gitu. Kalau misalkan di Jawa berarti ada pasar yang bangunannya joglo ya. Kemudian di Minang ya atau di Padang juga apa namanya bangunan pasar mungkin juga ada ciri khas ya dari Minang gitu. Kemudian setiap daerah mempunyai seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri pasar. Ini ciri-ciri pasar. Yang pertama tempat ya, tempat bertemunya ya. Terdapat calon pembeli dan penjual ya. Terdapat calon pembeli dan penjual di sini. Kenapa disebut calon? Ya. Kenapa disebut calon? Kalau sudah terjadi transaksi ya, maka baru disebut pembeli yang sebenarnya atau di atas tadi pembeli yang aktual. Nah, kalau calon berarti masih potensial. Kemudian yang kedua terdapat jasa ataupun barang yang dijual belikan. Jadi kalau nggak ada barangnya, nggak ada jasanya ya Bu, tidak bisa disebut pasar. Ada pembeli, ada penjual, tapi barang atau jasanya nggak ada. Yang dijual nggak ada. Ya, maka tidak bisa disebut pasar. Ya. Yang ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak. Ya. Ada barang, ada jasa, ada penjual, ada pembeli. Ya. Tapi nggak ada permintaan, nggak ada penawaran. Ya. Jadi tidak tidak bisa disebut pasar karena nggak ada permintaan dan nggak ada penawaran, diem aja, ya. Penjualnya juga diem aja, pembelinya juga diem aja, lewat doang. Ya. Dan terakhir adalah adanya transaksi.
ya, transaksi, interaksi antara penjual dan pembeli, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Kenapa di sini disebutkan baik langsung ataupun tidak langsung? Ya, karena kalau langsung ataupun tidak langsung itu bisa mungkin ada pasar yang nyata, ada pasar offline, ada pasar online, gitu kan sekarang banyak ya, gitu. Atau misalkan sebuah pasar ya, dia menerapkan dua sistem, ada yang online, ada yang offline. Jadi kalau misalkan kita, contohnya pasar online apa ya? Bisa disebutkan contoh pasar online? Shopee. Shopee. Pasti langganan ya. Marketplace. Iya, marketplace. Ya, jadi kalau kalau apa namanya? Kalau orang bilang apa ya sekarang ya, kaum rebahan ya. Kaum rebahan itu bisa belanja, check out, nggak bisa tidur, tiba-tiba udah check out begitu saja. Karena barangnya banyak di keranjang gitu ya. Gitu. Jadi gampang banget gitu. Mau beli apa itu apa sekarang sangat-sangat marak. Dan itu maraknya itu kemarin, maksudnya yang benar-benar marak itu pada saat masa COVID itu ya, yang terasa banget peningkatan daripada masa apa pasar online itu. Jadi sekarang mau beli barang-barang itu bisa dilihat dari apa namanya pasar online ya. Nanti nanti begitu membuktikan cocok nggak ya barangnya dengan yang saya pesan, ah itu urusan belakang. Ternyata yang oh itu yang mempromosikan cantik-cantik gitu, modelnya bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bajunya juga bagus-bagus gitu. Begitu datang ternyata tidak sesuai warnanya, tidak sesuai dengan size-nya, tidak sesuai dengan kualitas yang apa namanya ditawarkan dan sebagainya. Nah, itu tapi juga kelebihannya banyak. Itu adalah plus minus daripada pasar online. Atau bisa disebutkan kelebihan dari pasar online? Ayo. Harganya lebih murah, Bu. Iya, harganya lebih murah. Iya sih ya Pak ya. Kalau kita kalau kita misalkan kayak kayak gitu tadi, kalau di Shopee harganya sekian, kalau di harga apa di Matahari mungkin sekian gitu. Itu dikarenakan apa kira-kira? Ayo. Nah, Aset mungkin ya. Gitu, tak usah pakai tempat. Kemudian nggak usah datang ke lokasi, ya kan? Gitu. Kalau datang ke lokasi, oh kita mau ke MM, berarti butuh transportasi, butuh bensin, butuh waktu segala macam. Nah, itulah yang menyenangkan kalau kita belanja online. Nah, masih banyak lagi gitu. Milih-milihnya juga lebih enak, nggak diomelin gitu. Kadang-kadang kan ada penjual yang udah capek banget, ya ampun gitu. Calon pembelinya banyak banget, cuman pegang-pegang doang gitu. Ah, silakan Bu, boleh ditengok Bu, silakan, silakan. Ini model terbaru loh, gitu. Begitu online biasanya sih nggak dapat atau nggak lihat ya, kita nggak lihat gitu. Paling nanti kalau misalkan komplain-komplain, ya nggak dibales atau nggak direspon, nah gitu. Oke, bisnis pas. perekonomian kan eh, contohnya seperti di Tanah Mm-mm. Abang ya Bu, banyak yang Mm, maras betul betul. seperti TikTok apa TikTok TikTok Shop itu Iya sempat ditutup betul ya Bu ya. betul. Kalau menurut pendapat Ibu Iya. bagaimana Bu? Dampaknya itu terhadap ekonomi Indonesia itu lebih ke arah negatif atau Iya, positif? baik. Oke, terima kasih Mbak Nana. Iya. Jadi Ya, Bu. gini, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ya, kita bisa berperan sebagai produsen, bisa berperan sebagai konsumen. Kita di situ dulu ya, kita memposisinya gitu. Kalau sebagai produsen, ya sebagai produsen, maka kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita dulunya ya
Dulunya kita punya kios nih di Tanah Abang. Ya, dulunya kita hanya menunggu pasif, menunggu pembeli datang. Ya, menunggu pembeli datang. Jadi kalau misalkan, wih hari ini sepi banget loh, gitu. Biasa dalam satu hari kita laku misalkan ada 20 pieces, 40 pieces, banyak-banyaknya sampai 100 pieces gitu. Hari ini kita cuma laku 5 pieces misalkan. Maka kita harus harus keluar dari zona nyaman itu, harus out of the box ya. Jadi harus harus sekarang apalagi zaman media, zaman teknologi gitu. Jadi orang itu mengcompare ya, mengcompare marketingnya bukan hanya menunggu atau pasif atau offline saja, tapi mereka offline juga, online juga gitu. Sehingga ketika misalkan di pasar offline-nya dia sepi, maka dia bisa masih ada kemungkinan online-nya yang harus digetolkan, yang harus dikejar gitu. Bagaimana dengan apa namanya eh, apa ya orang bilang ya live ya. Ya, dengan live gitu. Jadi kita tidak beranjak dari apa namanya toko kita, ya kita tetap di rumah, tapi kita bisa orang bisa melihat banyak gitu. Bahkan yang bahkan itu yang kemarin dalam tanda kutip akhirnya akhirnya menjadi polemik juga kan, gitu. Akhirnya menjadi Iya. polemik juga yang akhirnya di demo juga yang TikTok itu kan ada pernah tidak boleh jualan di TikTok gitu ya. Tapi sekarang masih banyak juga kok yang jualan di Sekarang TikTok. udah dibolehin lagi, Bu. Iya, dibolehin lagi. Ha-ha. Nah, kemudian juga ini juga menjadi bahan pertimbangan juga gitu. Bagaimana bagaimana untuk kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada gitu. Karena bahwasannya memang itu kalau kita hanya jualan online saja ya dengan online saja gitu. Kadang-kadang kita juga tidak bisa gini, barang yang kita temukan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Warnanya yang berbeda, kualitasnya yang berbeda, ukurannya yang berbeda, ya, gitu. Nah, ini juga riskan dalam tanda kutip riskan, ya. Ketika kita belanja online ini juga cukup riskan. Tapi ya kita ada tips-tips tertentu bagaimana kita bisa berjualan online dan offline yang uh, tetap eksis ya di tengah perekonomian yang mungkin belum belum kembali 100% setelah masa COVID yang 2 tahun itu gitu. Nah, jadi bagaimana dong Bu solusinya gitu ya? Solusinya pedagang-pedagang offline ya tetap harus menjamah atau masuk ke dunia teknologi gitu. Dia harus mempunyai marketing dua, offline dan online gitu. Dia juga bisa mengkalkulasi ya atau menginventarisir permasalahan kalau di online kelebihannya apa, di offline kelebihannya apa. Sehingga kita bisa memberlakukan dua-duanya. Dan kalau semuanya melakukan inovasi-inovasi yang bagus di dalam marketing, ya, maka itu juga akan mengamankan paling tidak ya secara perekonomiannya per personal. Nanti kalau misalkan semuanya orang juga melakukan hal tersebut juga akan menambah produktivitas. Kalau produktivitas berkembang dengan baik, cukup tinggi, ya, maka itu juga akan menjadikan apa namanya perekonomian negara jadi lebih bagus gitu. Jadi memang semuanya berawal dari personal. Ketika personal bagus ya eh, produktivitas juga meningkat ya maka masyarakat juga eh, apa namanya penghasilannya juga meningkat. Nah, akumulasinya berarti negara gitu. Gitu Mbak Nana. Jadi memang persaingan tambah ketat karena sekarang sangat gampang sekali. Bahkan anak-anak mahasiswa kita yang di S1 itu juga pada jualan gitu. Izin, Bu. Kakak, yuk. Terima kasih, Bu, atas jawabannya Ya. dan juga tipsnya. Mm-mm. Eh, kan banyak saya lihat sekarang ini banyak produk-produk face beauty, Bu, misalnya gitu kan, Bu. Mm-mm. Contohnya itu barang-barang dari Cina seperti Skintific. Iya, betul. eh Lagi Bu, banyak pokoknya kan, Bu. Iya. Itu kan harganya itu dibikin murah gitu kan, Bu. Iya. Karena di sana harga produksinya lebih murah. Nah, Iya, betul. sedangkan di Indonesia ini juga banyak brand lokal yang baru mulai, terus baru setahun aja terus udah tutup gitu, Bu. Udah apa Iya. rugi Iya, betul. Iya. dampaknya, Bu.
Iya betul. Iya. Itulah yang itulah yang kemarin akhirnya sempat diberlakukan kebijakan ya untuk barang-barang yang dari sana bahkan termasuk termasuk apa namanya di Batam terasa banget ya. Di Batam terasa banget bagaimana bahan-bahan apa namanya barang-barang bekas ataupun apa barang-barang baru yang dari luar ini kan mendominasi ya mendominasi di perdagangan kita gitu akhirnya kita pun juga dilema ya istilahnya dilema kalau sebagai pedagang pasti mereka akan suka ya akan suka berjualan barang-barang dari sana juga dapatnya murah kita menjualnya juga di sini laku keras kan kayak gitu apalagi maaf nih maksudnya barang-barang yang apa namanya second itu kan juga kualitasnya bagus mungkin ya kualitasnya bagus dan orang juga ternyata pinter maksudnya cerdas di dalam berbelanja gitu nah kemudian bagaimana dengan barang-barang baru yang harganya murah kayak serba 8.000 itu emang nggak masuk akal ya di kita ya barang dengan kualitas seperti itu harganya murah banget gitu yang diproduksi oleh Cina yang diproduksi oleh Cina sedangkan kita ampun-ampunan gitu untuk mendapatkan barang yang segitu terus dengan harga yang semurah itu juga gitu ya karena apa karena kan secara teknologi kita juga kalah jauh gitu mereka mempunyai mempunyai teknologi yang sudah sangat bagus gitu sehingga itu akan menekan biaya produksi yang rendah dengan menekan biaya produksi yang rendah, maka dia akan mendapatkan laba yang sangat besar. Gitu. Ini sangat memang dilema dan menjadikan PR untuk semuanya, gitu. Maka untuk digaungkan wacana supaya kita apa ya, menggunakan memakai produk dalam negeri, ini juga salah satu yang digaungkan untuk menghidupkan kembali produk-produk dalam negeri, gitu. Maka maka eh, ya harapannya import akan semakin mengecil, tapi ekspor yang akan kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Ya agak bersusah-susah dulu. Itu bersusah-susah dulu. Kita memakai produksi dalam negeri. Ya. Kemudian mungkin, nah, bagaimana dengan eh, pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip apa ya? Mau bilangin cerdas tapi nakal, gitu. Ya, jadi produknya dari Indonesia semua dibawa ke luar negeri. Ini 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 studi studi kasus ya, contoh kasus ya. Jadi ceritanya pada pada saat ibu sama suami umroh itu musim dingin ya. Terus suami ibu apa namanya butuh jaket. Memang kita tak bawa jaket. Kemudian kita beli jaket di Madinah tulisannya tulisannya I love Madinah kalau nggak salah. Jaketnya warnanya biru, hoodie gitu. Dan itu harganya 450.000. Baru ngeh, baru ngeh ya, baru ngeh setelah sampai di rumah, maksudnya setelah sampai di Batam, baru ngeh ternyata itu produk Bandung. Nah, ini kan ini kan sebenarnya kan kita harus mengakui produk-produk kita sangat bagus. Kualitasnya juga nggak kalah gitu. Orang di luar sana ya, ini kebetulan nggak dirubah saja gitu. Banyak lagi yang dirubah di sana made in USA misalkan USA terus made in China, made in ini, made in Hong Kong itu. Bahkan di Arab ya ketika kita umroh, ketika kita naik haji, itu banyak sekali aksesoris itu made in China, bayangin. Tasbihnya made in China. Ini kan luar biasa memang. Memang iya, kita harus mengakui ya, yang merupakan ini PR kita bersama. Dan sekaligus menjadi keprihatinan bersama, kan kayak gitu. Menjadi keprihatinan bersama. Mbak Nana, bahkan jilbab aja sekarang ada made in China.
Iya Bu, banyak Bu. Kualitasnya bagus kan? Iya, Harganya murah banget kan? iya kayak 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 tas itu banyak Bu. Iya, Apa eh, perusahaannya di Batam tapi dia pengiriman dari Jakarta biar bisa ngirim betul, ke seluruh Indonesia. betul. Bahkan, bahkan ya, coklat, gantungan kunci, yang souvenir-souvenir dari tulisannya di situ, ya, Malaysia, Singapura, Korea, itu luar biasa. Gitu. Bener sih Bu, cuman Bu, itu murah banget dan kualitasnya bagus. Jadi akhirnya kita pun tergoda ya untuk membeli produk itu juga. Ya, oke, sekali sekali dua kali tergoda. Tapi mungkin ketika kita berpikir jernih, oh ya, itu adalah tugas kita bersama gitu. Ya, jadi ya memang berat sih. Kita 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 nggak bisa bilang gimana Bu kalau idealis Bu kita boros Bu. Kalau kita idealis ke semuanya harus produk dalam negeri rasanya budgetnya juga nggak nyampe gitu. Jadi hebatnya hebatnya kita hidup di terutama di Batam ya, Kepri ya gitu. Kalau di Jawa kan nggak sebegitunya gitu. Kita tidak menemui ini terus terang saja ya, karena ibu orang Jawa. Nggak ada loh di sana produk 8.000 itu serba 8.000 tuh nggak ada gitu. Jadi kalau orang teman kita ke sini gitu sampai terheran-heran juga kok oh, semuanya murah ya gitu belanjanya luar biasa. Kebalik sama kita. Kalau kita ke Jawa kita batik yang murah. Batik harganya ya 10.000, 15.000. Karena kebetulan bapaknya ibu, orang tua ibu punya kios batik, jadi ibu tahu. Itu jadi 10.000, 15.000. Itu masih ada di Solo itu. Nanti terus kalap. Kalau orang orang luar itu kalah beli ini. Nah sama juga ya orang di luar Batam ketika ke Batam masuklah di serba 8.000. Ya belanjanya di situ. Yang mana kita tahu bahwa itu adalah impor. Iya kan? Gitu. Ya, Mbak Nana ya, memang PR kita berat memang ya terkait dengan ini. Apalagi apalagi beberapa waktu yang lalu ya sempat sempat apa namanya didatangkan juga ya. Bukan hanya import barang, tapi import juga SDM-nya, import juga orangnya. Ya, mudah-mudahan dan saya hakul yakin mahasiswa-mahasiswa ibu terutama yang S2 ini high quality person gitu. Jadi PR kita bersama dan nanti ketika lulus berarti kan sudah master ya. Mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan kerja untuk saudara-saudara kita. Amin. Oke. Cukup Baik, Mbak Nana? terima kasih Bu atas Iya. jawabannya. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa slide ya. Ya. Nah, ini pasar menurut kegiatan. Tadi sudah belum sih? Jenis pasar? Belum ya? Jadi langsung klik di bawahnya. Oke. Pasar menurut bentuk kegiatan, pasar menurut transaksi, kemudian pasar menurut jenis barang, pasar menurut jenis dagangan, kemudian menurut waktu, menurut struktur, dan keluasan distribusi. Ya, pasar menurut kegiatan, pasar nyata dan abstrak. Nah, jadi seperti tadi yang Ibu bilang, jadi pasar online dan offline. Pasar yang kita harus ketemu, apalagi kayak Mbak Nana mungkin masih masuk Gen Z ya, nggak milenial kan? Gen Z kan? Gen Z Bu. Nah, Gen Z. Nah, Gen Z ini mempunyai kecerdasan teknologi, kecerdasan media yang luar biasa. Gitu. Nah, maka pengelola pasar-pasar abstrak, pengelola pasar-pasar online ini kebanyakan memang Gen Z sama milenial yang di atasnya sedikit. Gitu. Nah, karena apa? Karena memang itu sesuai dengan dunianya. Gitu. Ya. Nah, pasar nyata bukan berarti pasar nyata tidak ada Gen Z atau milenial. Kalau kan kita sering bilang ya anak milenial, padahal milenial itu yang paling tua itu umur 40 ya, 44 kalau nggak salah ya, milenial itu. Jadi sebenarnya juga nggak bisa dibilang anak. Gitu.
Tapi tapi istilah anak milenial kan sangat-sangat apa sudah lengket di lidah. Nah, pasar nyata dan pasar abstrak. Jadi pasar nyata adalah pasar offline ya, yang mempunyai tempat, yang tempatnya jelas, yang apa namanya barangnya ada ya. Itu perbedaannya dengan pasar abstrak atau pasar online ya, gitu. Nah, maka bagaimana supaya pasar nyata atau pasar pasar offline ini tidak gulung tikar? Ya, tidak gulung tikar, maka ya dia harus menciptakan sesuatu yang menarik, yang inovatif, yang kreatif, sehingga pasar nyata ini menjadi eh, lebih menarik daripada pasar online gitu. Harus bersaing ketat gitu, karena mau bagaimanapun orang-orang juga bilang Batam ini krisis, tapi ibu tengok nggak ada tuh mall yang sepi. Di Batam ini bilang krisis, tapi mallnya juga ramai terus, orang juga belanja terus gitu. Jadi eh, enggak Bu, saya enggak ke mall kok Bu. Iya, enggak ke mall, tapi paket datang terus. Kan kayak gitu. Ya, Shopee gitu. Tadi kan sedikit-sedikit Shopee ya. Gitu, Tokopedia atau apa gitu. Maka pasar nyata ya, pasar offline ini juga harus didesain sedemikian rupa sehingga kekreatifan dan keinovatifannya terjaga di situ. Ya, contoh nih, bikin sedemikian rupa menarik ya gitu. Jadi ada spot selfie. Ya, yang apa kalau Gen Z bilanginnya apa Instagramable ya. Jadi supaya dari sudut manapun mereka bisa posting kalau mereka foto, bisa live, bisa ini kan sekarang karena anak-anak sekarang kan konten kreator semua gitu. Bahkan nyari duitnya dari situ kan kayak gitu kan. Nah, jadi ini pasar nyata dilengkapi juga dengan WiFi ya. Gitu. Kemudian apa namanya? Kayak anak-anak mahasiswa ya gitu. Anak-anak mahasiswa ini kan suka mengerjakan tugas-tugas itu di kafe-kafe gitu. Nah, ini adalah penataan-penataan yang mengikuti ya. Jadi pasar-pasar offline ya, pasar offline ini harus mengikuti bagaimana secara desain, secara teknologi itu juga dengan media, dengan kondisi dan dengan teknologi yang menyesuaikan zaman gitu, supaya tidak tutup, tidak gulung tikar. Kemudian menurut transaksi, pasar tradisional dan pasar modern. Nah, oke, ayo, apa bedanya pasar tradisional dengan pasar modern? Izin Bu, kalau pasar Ya. tradisional itu eh, misalnya di Pasar Mega Legenda dekat rumah saya. Nah, di sana itu Hmm. bisa bisa tawar menawar atau contohnya di Ya. Bukit Tinggi kan Bu. Itu kan bisa tawar menawar beli baju, sedangkan pasar modern misalnya di Hypermart barang itu udah harganya udah net, gak bisa ditukar. Nempel. Ya. Oke, ya itulah ya. Jadi secara lokasi juga sudah lumayan berbeda, secara harga juga berbeda, secara sosialisasi dan interaksi antara penjual dan pembeli juga sangat berbeda ya, gitu. Nah, biasanya kalau pasar tradisional itu kan di pasar-pasar basah ya, pasar-pasar basah kayak di eh, samping kampus kita itu ada. Itu contoh konkret. Kemarin mahasiswa-mahasiswa S1 itu juga ibu kasih tugas untuk mereka turun ke lapangan, mereka berbelanja. Ternyata benar loh, anak-anak sekarang itu nggak kenal yang namanya pasar tradisional. Saya bilang kalian bawa uang 100.000, kalian belanjakan, kemudian di data kalian dapat barang apa saja, harganya berapa saja, kemudian foto ketika kalian transaksi. Benar. Jadi ketemulah yang lucu-lucu juga. Gitu ya. Jadi 100.000 hanya dapat dua barang, 100.000 hanya dapat tiga barang. Gitu. Terus mereka tidak bisa menawar dan sebagainya. Gitu. Jadi itulah yang terjadi di pasar tradisional. Karena hari-hari mereka nginjeknya ya pasar modern gitu, di mall-mall kan kayak gitu, di kafe-kafe gitu. Gitu. Terus ya bilang juga ada kok Bu ke pasar tradisional, ngapain? Emang kamu belanja di sana? Enggak Bu, ngantar mama. Nah, itu yang terjadi. Jadi ngantar doang gitu. Terus nunggu di mobil, Bu, nunggu di motor, Bu. Ngapain? Gitu main handphone. Sudah. Jadi ketika dikasih tugas berbelanja di pasar tradisional, ya terjadilah yang lucu-lucu itu.
gitu. Ini menurut transaksi. Kemudian menurut jenis barang, ada pasar ikan, pasar sayur, pasar buah, pasar sapi, pasar kambing, sesuai dengan apa yang dijual, ya, sesuai dengan apa yang dijual. Nah, berikutnya ini menurut waktu. Ada pasar harian. Ih, serius, Bu? Iya, ada pasar Rabu, ada pasar Senin, ada pasar Minggu. Jadi pasar-pasar tersebut bukannya ya pada saat hari itu doang, gitu ya. Jadi kalau misalkan pasar Minggu, ya memang jualannya di harinya hari Minggu, pasar Senin, ya ada penjual dan pembelinya di hari Senin gitu. Nah, ini disebut dengan pasar harian. Pasar mingguan, ya, yang buka maksudnya dalam seminggu itu hanya sekali gitu. Kalau di Jawa ada pasar Paing, ada pasar Pon, ada pasar Legi. Kalau di sini nggak ada ya, gitu. Nah, itu ada memang seminggu sekali. Kemudian pasar bulanan, ya sebulan sekali itu bukanya. Kemudian pasar tahunan tuh bukanya ketika mau Idul Fitri atau pas Natalan, ya, gitu. Kemudian bazar temporeri, gitu ya. Nah, ini adalah pasar-pasar menurut waktu. Kemudian pasar menurut keleluasan. Keluasan ini maksudnya keluasan distribusi, ya, keluasan distribusi. Jadi bukan keleluasaan, keluasan. Ya, pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Ya, nah ini menurut distribusi. Jadi kalau pasar daerah ya yang di daerah menjual produk-produk daerah saja, gitu. Kalau kita pas pulang kampung ya, itu pasar-pasar tradisional, pasar daerah, pasar lokal yang menjual yang ada misalkan pasar batik di Solo, ya karena Ibu Solo ya, di Jogja ya pasar lokal. Jadi di Malioboro di pasar Klewer. Jadi kalau yang ke Solo silahkan ke pasar Klewer di Malioboro itu pasar gede ya gitu. Kemudian pasar nasional yang apa namanya dijual di satu negara. Kemudian pasar internasional yang sudah melakukan ekspor import ya gitu. Yang sudah melalui keluar dan masuk di negara yang berbeda. Nah, jenis menurut dagangan ini pasar umum, pasar khusus, pasar tempel. Pasar umum biasa ya. Jadi A, misalkan golongan A itu yang logam mulia, ada permata, kemudian tekstil segala macam. Ini kalau ke pasar apa namanya? Tanah Abang gitu. Di mana gitu? Di blok A, di blok B, blok C itu jelas itu. Udah langsung terbagi-bagi gitu. Jadi kalau mencari konveksi batik dan ini dan itu berarti di blok B gitu. Nah, kemudian blok A apa? Ya situ aksesoris segala macam itu di blok A gitu ya. Nah, pasar khusus itu kayak tadi, itu pasar pasar hewan, pasar buah, kayak itu termasuk di pasar khusus. Pasar tempel. Nah, pasar tempel ini agak aneh, unik. Ya, pasar pasar tempel ini sebenarnya bukan bukan pasar formal sebenarnya ya, gitu. Jadi secara formal itu nggak formal, jadi kayak kayak ilegal sebenarnya. Ah, gini gini. Kalau kita ke kalau kita ke Barelang, nah itu kan ada pasar kaget ya, pasar kaget ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Atau misalkan kita ke pasar pagi itu ya, yang tos 3.000 itu ya. Nah, itu nempel-nempel di ruko-ruko itu. Jadi kalau siang sudah nggak ada. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan formal ya. Bukan bukan bukan. Kalau yang legal, yang resmi ya tos 3.000-nya. Kalau yang itu kan sebenarnya nggak resmi, yang di jalan-jalan itu. Kemudian ini menurut struktur pasar monopoli ya, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ya, idealnya seperti apa? Ya, pasar persaingan sempurna, yang jual banyak, yang beli banyak, barangnya banyak, ya, gitu. Nah, yang tidak sempurna ada monopoli, ada monopolistik, ada oligosoni, ada oligopoli, ya. Yang keterangannya ada di bawah sini. Ini keterangannya. Ya, oke, mahasiswa ibu semuanya sudah jam 10 kurang 15. Ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak Nana aja yang bertanya. Iya Bu, udah syukur loh Bu, ada yang bertanya loh mewakili kami.
Ibu pengertian banget ya. Iya, iya, karena Ibu juga pernah ngalamin. Berapa jumlah kita, Mbak Nana? Kalau nggak salah waktu itu adminnya bilang ada 27 orang, Bu. Oke, oke, sebentar, sebentar, sebentar. Ini tadi Miss Lely. Miss Lely. Soalnya ada yang baru masuk juga, Bu. Jadi Oh eh, gitu ya. ke admin, Bu. Iya, saya Oh iya, nggak betul, pernah betul. ada pegang. Oke, sebentar. Ini. Loh, malah 35 loh. Iya, 35. Ini 35. Ini cuma 15 yang hadir. Separuh doang nggak ada. Hmm. Biasanya juga segini, Bu. Oh gitu Biasanya. ya? Waduh, ini berarti teladan ini. Kalau mahasiswa teladan dapat nilai apa ya kira-kira ya? Oke, Taruh. ah, ya langsung disebutkan. Oke, baik Bapak Ibu, silakan open cam yuk. Saya mau presensi. Kan nggak mungkin kan nilainya sama dengan yang masuk sama yang nggak masuk. Oke, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini nggak ada slide 1, slide 2, cukup slide 1 saja. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk perkuliahan kita malam ini kita akhiri hingga di sini. Kita ketemu lagi di besok pagi ya. Di besok pagi. Mudah-mudahan kalau besok pagi agak nambah lah ya. Supaya nggak 15 gitu. Oke, selamat istirahat ya. Selamat malam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Salam. Makasih, Bu. Terima Warahmatullahi kasih. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu ya.